Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair solih-solihah semua. Kelas 3 dari Permata Bunda 1, Permata Bunda 2, dan Permata Bunda 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semoga solih-solihah semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak solih dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik solih-solihah semua. Semoga setelah kita membacakan doa sebelum belajar tadi, solih-solihah semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia pembelajaran yang ke-6. Tapi sebelumnya, Ustazah akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, yaitu melalui membaca teks, solih-solihah semua mampu menemukan permasalahan dan kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, melalui melihat tayangan video, solih-solihah semua mampu menggali informasi tentang pengertian dan ciri-ciri kalimat saran dengan benar. Dan yang ketiga, melalui gambar suatu permasalahan, anak solih-solihah semua mampu menuliskan kalimat saran dengan tepat. Baik solih-solihah, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 76, pembelajaran ke-6. Dalam pembelajaran ke-6, halaman 76, di situ terdapat teks tentang keadaan saat pulang sekolah. Marilah kita baca bersama-sama teks tentang keadaan saat pulang sekolah. Saat pulang sekolah, semua anak bergegas untuk keluar kelas. Ada yang langsung pulang, ada yang menunggu jemputan, dan ada juga yang jajan ke kantin. Saat Fadil dan teman-teman keluar kelas, mereka melihat sampah berserakan di teras dan di halaman. Mereka menyapu sampah yang berserakan itu dan membuangnya ke kotak sampah. Namun, saat akan membuang ke kotak sampah, Ustazah menyarankan kepada mereka sebaiknya sampah itu dipisahkan. Sampah plastik dimasukkan ke kotak sampah non-organik dan sampah dedaunan dimasukkan ke kotak sampah organik. Sampah plastik dan sampah daun dipisahkan karena proses pengolahannya berbeda. Sampah plastik dapat didaur ulang lagi menjadi kerajinan dan sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Setelah selesai membersihkan sampah, Fadil dan teman-teman bersiap untuk pulang. Baik solih-solihah semua, setelah kita membaca teks pada halaman 76, marilah kita buka pembelajaran pada eksplorasi halaman 77. Di situ terdapat 5 pertanyaan mengenai teks yang sudah kita baca pada halaman 76. Berdasarkan teks tentang keadaan saat pulang sekolah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, permasalahan apa yang terjadi pada teks di atas? Nomor 2, apa yang dilakukan oleh Fadil dan teman-teman saat melihat permasalahan tersebut? Soal nomor 3, apa saran yang diberikan oleh Ustazah untuk Fadil dan teman-temannya saat membuang sampah? Soal nomor 4, mengapa sampah plastik dan daun disarankan untuk dipisah? Soal nomor 5, apakah dengan menyapu halaman kelas yang kotor, permasalahan dapat terselesaikan?
Baik soli-solihah semua, setelah mengerjakan pertanyaan pada halaman 77, marilah kita saksikan video berikut ini tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran? Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Bagaimana soli-solihah semua? Sudah disaksikan videonya? Iya, baik soli-solihah semua, setelah menyaksikan video tadi, marilah kita buka buku BKS-nya halaman 78 bagian rumuskan kegiatan 2. Pada kegiatan 2 dirumuskan, itu terdapat beberapa gambar permasalahan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah seorang anak yang membuang sampah sembarangan di tengah jalan. Gambar kedua adalah seorang anak yang sedang bermain air. Gambar yang ketiga adalah seorang anak yang sedang membuang sampah sembarangan di kali. Selanjutnya, soli-solihah silahkan menuliskan kalimat saran yang tepat sesuai dengan gambar yang ada di sampingnya. Silahkan menggunakan kata saran sesuai dengan video yang sudah kalian saksikan tadi ya. Baik soli-solihah semua, bagaimana sudah dikerjakan halaman 78? Ya, baik soli-solihah semua, jika sudah selesai dikerjakan, silahkan bacakan kalimat saran yang telah dibuat dari 3 permasalahan tersebut. Dan kemudian silahkan presentasikan di depan orang tua kalian. Selanjutnya, soli-solihah silahkan buka halaman 79. Dari video yang sudah kalian saksikan tadi, silahkan kalian lingkari 3 kata yang termasuk kata saran pada teka-teki yang ada di halaman 79. Selamat mengerjakan. Soli-solihah, demikianlah pembelajaran hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita memiliki banyak teman. Teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan dan kebenaran. Terutama sebagai anak muslim, membantu teman mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran adalah hal yang sangat mulia. Mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dijelaskan bahwa apabila kita mengingatkan dalam hal kebaikan, maka kita akan memperoleh ketakwaan. Dan apabila kita mengingatkan dalam hal keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa. Baik soli-solihah semua, sekian pembelajaran Bahasa Indonesia pembelajaran 6 hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran ke-7 esok hari, hari Selasa.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak solih-solihah semua, marilah kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan selanjutnya, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama melafazkan doa setelah belajar. Doa kafaratul majlis. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baik solih-solihah semua, Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.